Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman dari mata kuliah seminar Etika Bisnis dan Implementasinya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dengan ini saya atas nama Hadminah dari kelas A, Prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen, dan diampu oleh dosen pengampu Bapak Agung Hermawan MSI. Etika bisnis. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat atau kebiasaan. Etika juga diartikan sebagai suatu sistem atau kode yang dianut. Dari sisi terminologi dikatakan moralitas, berasal dari bahasa Latin mos, jamak dari mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khuluq, jamak dari al-akhlaq, yang berarti manusia yang baik, mulia, dan diutamakan. Secara terminologi, al-khuluq berasal dari kata al-khalaq, yang artinya menciptakan. Maka seseorang dikatakan bermoral atau berakhlak baik karena membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik pula. Secara umum, bisnis diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Secara historis berasal dari bahasa Inggris busyness, dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Artinya sibuk mengerjakan aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial. Bisnis ada dua pengertian, pertama adalah sebuah kegiatan, dan yang kedua adalah sebuah perusahaan. Jadi bisnis itu kita sibuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, kita memiliki usaha jahit. Mulai dari menata bahan, membuat pola, memotong, hingga proses penjahitan. Bahkan sampai proses pengepakan dan proses penjualan. Kita sibuk melakukan sebuah kegiatan, namun kegiatan itu tentunya menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang, menghasilkan barang, menghasilkan pendapatan bagi kita. Sedangkan untuk sebuah kegiatan adalah seperti yang tadi telah dijelaskan. Dan untuk perusahaan tentunya akan mendapatkan keuntungan karena perusahaan itu juga memerlukan sebuah adanya proses produksi dan juga proses pendistribusian kepada pelanggan. Etika. Tujuan etika ada 3, yaitu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Dan yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu untuk memberi nasihat perbaikan. Jadi, pada intinya tujuan etika itu untuk menilai moral seorang manusia untuk pandangan yang lebih baik. Jika ada salah, maka kita wajib memberikan nasihat, memberikan hal yang baik agar sebuah kesalahan itu dapat terhindari dan kita memiliki hak untuk memberikan nasihat-nasihat kita yang membangun bagi orang lain. Teori etika. Teori etika yang pertama adalah teori utilitarianisme. Adalah teori yang memandang suatu perbuatan baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu
bukan hanya menyangkut satu atau dua orang saja, melainkan banyak masyarakat secara keseluruhan. Jadi bukan hanya antara satu orang dengan orang lain, satu individu dengan individu lain, namun mencakup banyak orang, banyak masyarakat di dalamnya. Yang kedua, teori deontologi. Teori deontologi adalah teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral berdasarkan konsekuensinya. Jadi kita mempertimbangkan hasil dari konsekuensi yang kita jalankan. Teori hak. Teori yang dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan ataupun perilaku. Jadi kita mengamati, mengevaluasi hasil dari perbuatan yang kita perbuat. Teori keutamaan adalah teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Jadi akhlak baik kita maupun akhlak yang buruk yang kita buat, maka akan dipandang oleh orang lain. Maka hendaknya kita memiliki akhlak yang baik supaya memberikan manfaat maupun memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri dalam melakukan bisnis dengan teori etika. Nilai-nilai etika yang pertama ada agama, yang kedua filosofi, yang ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat ada hukum. Prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, otonomi, kesetiaan, dan integritas moral. Perspektif Islam ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, tauhid kita kepada Allah adalah bagaimana hubungan kita manusia dengan Penciptanya untuk memberikan hubungan yang baik, hubungan yang serasi, harmonis, serta menaati semua peraturan ataupun larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran atau al-adl wa al-ihsan. Jadi kita harus seimbang antara satu dengan yang lain, tidak boleh timpang, yang satu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi kita harus sejajar, harus sama. Kehendak bebas atau ikhtiar free will. Jadi kita boleh menentukan apapun yang kita inginkan, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Dalam hal ini, kita boleh menentukan bisnis kita masing-masing, boleh bebas apapun, asalkan itu tidak bertentangan dengan hukum maupun tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada tanggung jawab. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan atas bisnis maupun prinsip dan tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Orientasi etika bisnis. Etika ketika bekerja sebagai karyawan atau etika kerja, bagaimana kita sebagai karyawan di suatu perusahaan ataupun di suatu usaha yang lainnya itu memiliki etika yang baik. Etika bekerja sebagai profesional, etika profesi, bagaimana kita menuntut kita untuk sesuai dengan profesi yang kita anut, profesi yang kita jalankan. Ketika bekerja sebagai pembisnis atau etika bisnis, kita sebagai pembisnis harus tahu bagaimana tata cara kita, etika kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Etika bekerja sebagai investor atau etika investasi, bagaimana kita memberikan, menanamkan diri kita kepada orang lain, modal kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak menyalahi aturan. Etika bisnis di perusahaan. Dalam suatu perusahaan terdapat aturan dan etika bisnis yang berlaku, yaitu dalam perusahaan bagi pemegang saham maupun manajemen dan karyawan. Dalam perusahaan terdapat organisasi pendukung lainnya, misalnya yayasan, lembaga, dan lain-lain. Ada pelanggan, pemerintah, pemasok, dan kompetitor. Semuanya berhubungan dengan perusahaan. Jadi aturan dan etika bisnis yang berlaku itu di perusahaan bagaimana caranya? Karena terdapat pemegang saham maupun manajemen dan karyawan serta
adanya organisasi, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan kompetitor itu bagaimana hubungannya dengan perusahaan. Jadi perusahaan sebisa mungkin membangun hubungan yang baik dengan para hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Implementasi etika bisnis di perusahaan. Yang pertama, harus amanah, jelas, dapat dipercaya, kompeten, artinya sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang serasi, loyal, artinya kita tidak berbelit-belit dalam sesuatu hal, adaptif, artinya kita harus cepat tanggap terhadap segala sesuatu ataupun hal-hal baru yang muncul, kolaboratif, jadi kita harus bekerja sama dengan yang lain, dengan tim maupun dengan perusahaan lain secara baik, efisien, dan juga saling menguntungkan. Maka akan terbentuklah etika bisnis ditambah budaya perusahaan yang akan menghasilkan sebuah core value bagi suatu perusahaan itu sendiri. Perilaku yang tidak etis dalam Islam. Yang pertama, mengambil riba. Jelas, karena riba tentunya sangat dilarang dalam Islam. Menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak, curang, atau mengurangi takaran, menimbun dagangan, memonopoli, berkhianat, bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran, spekulasi, perilaku bisnis halal. Ini semua merupakan perilaku yang tidak etis dalam Islam. Mengapa demikian? Karena merupakan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu dilakukan dalam etika yang etis itu dalam Islam itu sendiri, karena akan merugikan dan menimbulkan banyak ketidakbaikan maupun ketidakseimbangan dalam etika berbisnis. Etika bisnis Islam sangat menaruh perhatian pada etika. Bahkan dalam Islam, adab itu di atas ilmu. Ada satu surah dalam Al-Quran tentang adab, yaitu dalam surah Al-Hujurat. Dan penting bagi seorang muslim memperhatikan adab ini, karena adab itu di atas ilmu. Sebaik-baiknya orang yang berilmu itu harus orang yang mempunyai adab. Jika orang tersebut mempunyai ilmu, bahkan ilmu yang sangat tinggi, namun adabnya tidak ada, maka tidak akan terbentuk sebuah etika yang baik, karena tentunya akan merusak dirinya sendiri. Bahkan tidak dapat dipercaya oleh orang lain, karena dia tidak memiliki adab, sopan santun terhadap orang lain yang baik. Perilaku yang etis dalam Islam. Yang pertama, menjauhi bisnis barang atau kegiatan yang haram. Contohnya adalah bisnis narkoba dan psikotropika. Menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal, adil, kejujuran, menepati janji, menulis transaksi yang tidak tunai, sepakat, dan meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat. Sebagai seorang mukmin, tentunya ketika waktu sholat, janganlah kita sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi yang dianjurkan, diajarkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kepada makhluknya, yaitu jangan sampai kita meninggalkan sholat dan jangan sampai kita tidak membayarkan hak-hak kita, yaitu membayarkan zakat. Kesimpulannya, etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol kebijakan dalam kepentingan suatu perusahaan. Di sini, jika perusahaan tersebut tidak dikontrol dengan baik, maka tidak akan terjadi keseimbangan, jelas akan berantakan dan tidak karuan dalam hal tersebut. Bisnis dan etika Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun mempertimbangkan dampak positif pada pihak yang terkait dengan suatu perusahaan. Jadi kita tidak hanya mencari untungnya saja, namun kita harus memberikan dampak yang positif terhadap orang lain, memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitar kita. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak hanya mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di sini adalah misalnya ada sebuah pabrik di dekat pemukiman kita. Pabrik itu membutuhkan tenaga kerja.
Jadi, pabrik tersebut menyerap karyawan yang berada di sekitar untuk bekerja di perusahaannya. Selain perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil produksi yang dihasilkan, juga bermanfaat bagi orang lain karena mendatangkan keberkahan bagi orang lain. Mereka akan mendapatkan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan juga tentunya mendapatkan keuntungan berupa gaji ataupun upah. Implementasi pada suatu perusahaan, manners atau etika kerja dan etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Aturan yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, peraturan perusahaan jika perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Yang kedua, perjanjian kerja bersama jika memiliki serikat pekerja. Adanya kontrak kerja, etika kerja perusahaan, etika bisnis perusahaan, dan budaya perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada etika-etikanya, ada aturan-aturannya. Misalnya kontrak kerja kita berlaku sampai kapan, maka perusahaan berhak menentukan apakah karyawan tersebut masih lanjut bekerja karena kinerjanya bagus atau diberhentikan karena kinerjanya kurang bagus. Adanya budaya perusahaan, misalnya setiap pagi dalam suatu perusahaan itu mengadakan yang namanya doa bersama sebelum bekerja. Jadi itu merupakan budaya perusahaan itu sendiri karena dilakukan pada setiap pagi, maupun adanya kegiatan-kegiatan lain yang merupakan dari kebijakan perusahaan. Bisnis dengan rekanan, ada personal conflict of interest, jadi masalah personal dalam suatu perusahaan. Adanya fair treatment dan adanya personal gift atau pemberian hadiah. Misalnya adanya sebuah promosi ketika karyawan tersebut memberikan hasil yang baik, kinerjanya baik, maka dia akan dipromosikan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang sebelumnya. Hubungan dengan pesaing, tidak saling menghargai dengan pesaing, tidak melakukan upaya ilegal terhadap pesaing, melakukan persaingan secara sehat. Komisaris, direktur, dan karyawan tidak terlibat dalam kepengurusan perusahaan pesaing. Suatu perusahaan tidak dibenarkan bekerja sama dengan pesaing melakukan bisnis yang merugikan pelanggan. Di sini jelas semuanya terdapat karena hubungan dengan pesaing itu seharusnya hubungan yang sehat, bukan hubungan yang saling menjatuhkan. Hubungan dengan pelanggan, menjamin konsumen terhadap kualitas produk sesuai standar, menjamin konsumen dalam layanan purna jual, memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan, menjamin kerahasiaan informasi pelanggan. Di sini contohnya adalah dari Astra Group. Mereka memproduksi sebuah mesin sepeda motor maupun mobil yang dinamakan produknya adalah Honda. Itu mereknya banyak sekali. Misalnya di sini adalah mereknya Honda Beat. Jadi jangan sampai ada suatu pelanggan mau membeli motor Beat yang FI injection yang terbaru, yang bagus, yang standarnya baik, tapi dikirimnya adalah cuma yang Beat FI aja, yang injectionnya mungkin belum ada. Jadi itu harus sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan, yang ingin beli. Juga layanannya juga harus sesuai, jangan sampai pelanggan itu mau membeli namun juga kerahasiaan informasinya itu sampai ke tangan orang lain. Karena misalnya kalau mau membeli suatu barang yang berharga itu ada identitasnya, ada nama, ada alamat, dan lain sebagainya. Itu dari pihak yang menjual itu juga harus merahasiakannya, jangan sampai nantinya disalahgunakan oleh orang lain. Dan publik dan media massa, tidak melakukan kebohongan publik, menempatkan media massa sebagai mitra usaha berdasarkan asas kebenaran dan keterbukaan sesuai kode etik jurnalistik. Jelas di sini media massa itu berperan penting, media penyiaran, media berita, informasi, dan lain sebagainya. Jadi kita menganggap mereka sebagai mitra kita, sebagai rekan bisnis kita, bukan sebagai di sini yang dijelaskan bukan sebagai pesaing ataupun memberikan dampak yang buruk. Justru jika kita melakukan hal yang baik, maka media massa akan memberitakannya, justru akan memberikan keuntungan yang baik pula bagi kita.
Hubungan dengan lingkungan dan masyarakat, program ramah lingkungan, peduli pelanggan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan komunitas. Jangan sampai kita membuang limbah secara sembarangan, dan juga dengan pelanggan kita itu harus saling menjaga. Tidak boleh kita mengecewakan pelanggan. Bagaimanapun juga pelanggan itu adalah hal yang krusial bagi kita. Jika kita tidak memiliki pelanggan, maka tentunya produk yang kita hasilkan juga tidak akan laku di pasaran. Dengan karyawan dan pengamanan aset dan informasi perusahaan. Hubungan dengan karyawan itu kita harus respect terhadap individu, kerjasama tim yang solid, suasana kerja yang serasi, yang nyaman kita bekerja, sehingga menimbulkan suasana kerja yang kita betah di dalamnya. Hubungan antara atasan dan bawahan, jadi kita harus saling respect, saling menghormati satu sama lain. Kita menurut dengan apa yang diperintahkan atasan, namun juga jika atasan memiliki kesalahan, kita juga wajib menegurnya. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melindungi serta mengamankan semua aset dan informasi perusahaan. Semua informasi yang bersifat rahasia wajib dijaga kerahasiaannya. Setiap informasi yang bersifat rahasia hanya boleh disampaikan kepada pihak atau orang lain melalui pejabat yang berwenang. Jadi di suatu perusahaan kita juga wajib melindungi aset-aset dan informasinya. Jangan sampai bocor ke tangan orang lain. Ada hal yang pekerjaan ataupun hal-hal lain yang kita kerjakan, namun ternyata sampai bocor ke tangan orang lain karena kita membocorkannya, kita tidak merahasiakannya, sementara itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan informasinya, itu pun melalui pejabat yang berwenang. Jika bukan pejabat yang berwenang, maka informasi tersebut tidak perlu disampaikan untuk menjaga sebuah kerahasiaan tersebut. Konsultasi etika dan implementasi. Karyawan dapat melakukan konsultasi dengan pejabat dari Corporate Governance Office atau CGO bidang etika ketika menghadapi masalah atau kasus yang menyangkut pelaksanaan etika kerja dan etika bisnis. Karyawan dapat mengadukan kasus pelanggaran etika kepada pejabat CGO dan perusahaan menjamin kerahasiaan data maupun keamanan dari karyawan pelapor. Perusahaan menyediakan sarana kotak saran untuk menerima masukan atau usulan yang menyangkut etika kerja dan bisnis. Jadi jika kita menemukan sebuah masalah ataupun hal-hal yang menurut kita itu tidak baik bagi sebuah perusahaan, kita boleh mengkonsultasinya dengan pejabat di perusahaan untuk menemukan solusinya. Bahkan identitas dari si karyawan pelapor itu juga dilindungi dari perusahaan agar tidak menimbulkan konflik dengan yang lain. Juga perusahaan di sini dijelaskan menyediakan kotak saran. Mungkin ada beberapa karyawan yang malu untuk langsung menyampaikan kepada atasan, kepada pejabat yang berwenang. Jadi kotak saran di sini diperlukan masukan yang baik dari karyawan, masukan bagaimana dari karyawan itu kita tampung dalam kotak saran perusahaan. Selanjutnya ada manners atau sopan santun. Sikap berbicara, cara memperkenalkan diri, cara berpakaian, kebersihan, dan karyawan pria, ruang makan, lift, lokasi parkir, toilet, urinoir, wastafel, hal-hal yang perlu diperhatikan dan tidak menggunakan sarana atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi cara kita berbicara terhadap orang lain harus sopan, santun, tidak boleh membentak ataupun berbicara kasar. Memperkenalkan diri misalnya sebagai karyawan baru, kita memperkenalkan diri kita dengan cara yang baik, yang ramah, yang sopan, tidak mengungguli ataupun tidak membanggakan diri kita sendiri. Cara berpakaian juga harus rapi, jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita untuk dipertontonkan saat sedang bekerja. Juga menjaga kebersihan tentunya, karena jika kita tidak bersih ataupun kita bau, itu ke perusahaan tentu akan mengganggu orang lain. Juga adanya karyawan pria umumnya rambutnya pendek, bukan yang rambut gondrong. Ruang makan juga harus yang baik. Dalam lift jangan sampai kita melebihi kapasitas lift, karena nanti akan mungkin menimbulkan hal-hal atau dampak buruk saat kita menaiki lift tersebut. Lokasi parkir ini sering terjadi dalam suatu perusahaan maupun yang lainnya.
Karena misalnya kita memarkirkan harus sesuai dengan aturan, harus lurus, jangan sampai kita parkir seenak sendiri. Jadi orang lain ketika akan berparkir ataupun mengambil motornya itu menjadi susah. Di dalam toilet, urinoir maupun wastafel itu juga sama. Kita sehabis menggunakannya ya dengan cara yang baik, dengan cara yang bersih. Ketika kita selesai menggunakan, kita wajib menyiramnya ataupun mengisi kembali air yang sudah tidak ada, dan jangan sampai membuang sampah sembarangan di dalam ruangan tersebut. Dan tidak menggunakan sarana atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Artinya kita misalnya ada telepon perusahaan, kita menggunakannya ya di perusahaan, bukan untuk dibawa ke rumah ataupun dibawa jalan-jalan dan lainnya untuk kepentingan kita. Begitu pula dengan mobil ataupun kendaraan dan sepeda motor dan lainnya dari perusahaan. Jangan sampai kita menyalahgunakannya untuk kepentingan kita, untuk jalan-jalan, untuk refreshing, pergi ke mall dan lain-lain, untuk pamer bahkan. Karena itu merupakan fasilitas perusahaan yang diberikan kepada kita, digunakan untuk menunjang kinerja kita saat bekerja. Yang dinilai ada absensi atau kedisiplinan, tentunya untuk mendisiplinkan karyawan itu sendiri. Ketika sakit jelas ada keterangannya, bukan kita tidak masuk tanpa alasan. Produktivitas, tentunya kita harus menjadi orang yang produktif, jangan sampai kita hanya bermalas-malasan saat sedang bekerja. Kualitas menentukan kualitas dari diri kita, apakah kita mampu untuk mengikutinya ataupun kita masih ketinggalan dengan yang lain. Mengikuti instruksi kerja, artinya kita harus mengikuti arahan yang diberikan atas kinerja yang kita lakukan dalam satu perusahaan tersebut. Kemampuan, apakah kita mampu melaksanakannya ataupun kurang mampu, maka dari sinilah kita harus banyak belajar. Kerjasama antara satu tim dengan tim yang lain, kita harus saling bekerja sama karena tidak mungkin kita bekerja secara individu. Saat kita bekerja tim, tentunya kerjasama itu sangat dibutuhkan karena dalam kerjasama tersebut akan membentuk suatu tim yang solid. Ide dan partisipasi, kita mengemukakan ide-ide kita, hal-hal yang ingin kita sampaikan, bagaimana orang lain menyetujuinya, atau bahkan pemikiran perkembangan kita yang baru, serta partisipasinya kita dalam mengikutinya. Kita harus adaptif, harus benar-benar respect terhadap yang lain. Jika ide kita ditolak, mungkin ada ide yang lebih baik, maka kita harus ya berpartisipasi, ikut. Mungkin ada masukan sedikit kita berikan sehingga menimbulkan keharmonisan dalam suatu tim. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.